few moments later. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu Dr. Risna Nona, SEMSI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelum ke materi, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Nurpadila dengan NPM 202612010100017. Kemudian ada Fitri Rahmadani dengan NPM 2022120101019. Selanjutnya ada Nida Kurota Aila dengan NPM 2026120101020. Trisna Aprianti Lapa dengan NPM 202261201100022. Kami kelompok 4 akan membahas mengenai materi teori produksi dan biaya produksi. Pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan manfaat dengan cara mengkombinasikan faktor-faktor produksi kapital, tenaga kerja, teknologi, manajerial, skill. Produksi atau memproduksi adalah menambah kegunaan nilai guna suatu barang. Fungsi produksi selalu dinyatakan dalam rumus, yaitu Q sama dengan F dalam kurung K L R T. Faktor produksi. Faktor-faktor produksi antara lain adalah manusia, yaitu tenaga kerja disingkat TK, modal, uang atau alat modal seperti mesin disingkat M, SDA atau tanah disingkat T, dan skill yaitu teknologi disingkat T. Bila faktor produksi tidak ada, maka tidak ada juga produksi. Produksi yang dihasilkan tanpa penggunaan teknologi, modal, dan manusia disebut produksi alami, yaitu produksi yang dilakukan oleh proses alam. Sedangkan produksi yang dilakukan dengan menggunakan modal, teknologi, dan manusia disebut produksi rekayasa. Produksi alami bersifat eksternal. Efisiensi dan efektivitasnya tidak dapat dikontrol oleh manusia, sehingga kelebihan atau kekurangan adalah merupakan hal yang harus diterima oleh pemakai. Namun, produksi yang paling utama adalah manusia dan tanah, sumber daya alam. Kebutuhan produsen adalah bagaimana menghasilkan barang dengan menggunakan biaya yang relatif kecil untuk mendapatkan output yang relatif besar atau memuaskan. Untuk menghasilkan jumlah output tertentu, perusahaan menentukan kombinasi pemakaian input yang sesuai. Jangka waktu analisis terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dibedakan menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Analisis terhadap kegiatan produksi perusahaan dikatakan berada dalam jangka pendek apabila sebagian dari faktor produksi dianggap tetap jumlahnya. Dalam jangka pendek tersebut, perusahaan tidak dapat menambah jumlah faktor produksi yang dianggap tetap. Faktor produksi yang dianggap tetap misalnya modal seperti mesin dan peralatannya, bangunan perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan dalam jangka panjang semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Berarti dalam jangka panjang setiap faktor produksi dapat ditambah jumlahnya kalau memang diperlukan. Dalam jangka panjang perusahaan dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Produksi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, perusahaan memiliki input tetap dan menentukan berapa banyak input variabel yang harus dipergunakan. Untuk membuat keputusan, pengusaha akan memperhitungkan seberapa besar dampak penambahan input variabel terhadap produksi total. Produksi dalam jangka pendek, misalnya input variabelnya adalah tenaga kerja dan input tetapnya adalah modal. Apabila tenaga kerja yang dipergunakan sebanyak 0, produksinya juga 0. Ini berarti proses produksi tidak akan menghasilkan output apabila hanya mempergunakan satu macam input. Apabila jumlah tenaga kerja yang dipergunakan semakin banyak, maka output meningkat. Produksi jangka panjang.
Jangka panjang suatu proses produksi tidak bisa diukur dengan waktu tertentu. Misalnya 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Jangka panjang suatu proses produksi adalah jangka waktu di mana semua input atau faktor produksi yang dipergunakan untuk proses produksi bersifat variabel. Dengan kata lain, dalam jangka panjang tidak ada input tetap. Produksi dengan menggunakan satu variabel. Hubungan produksi di mana terdapat satu variabel dan lainnya tetap bisa berlaku hukum pertambahan hasil semakin berkurang, yaitu apabila faktor variabel itu ditambah terus, maka output semakin lama akan semakin menurun secara rata-rata, karena kan semakin besarnya faktor pembagi sementara faktor yang dibagi tetap. Karena kan bila hal ini dilakukan terus, maka produksi total pun akan semakin menurun. Dikarenakan faktor produksi tetap semakin jauh atau kehabisan nilainya. Misalnya tanah yang kehabisan unsur haranya, sehingga mengurangi kesuburan bila ditanami dan digarap secara terus-menerus. Fungsi produksi. Fungsi produksi menjelaskan hubungan antara faktor-faktor produksi dengan hasil produksi. Fungsi produksi. Fungsi faktor produksi dikenal dengan istilah input, sedangkan hasil produksi disebut sebagai output. Hubungan kedua variabel input dan output tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Q sama dengan F dalam kurung K, L, N, dan T tutup kurung. Q adalah output, sedangkan K, L, N, dan T merupakan input. Input K adalah jumlah modal, L adalah jumlah tenaga kerja, N adalah sumber daya, dan T adalah teknologi. Besarnya jumlah output yang dihasilkan tergantung dari penggunaan input-input tersebut. Jumlah output dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan penggunaan jumlah input K, L, dan N atau meningkatkan teknologi. Untuk memperoleh hasil yang efisien, produsen dapat melakukan penggunaan input yang lebih efisien. Dalam penerapannya, hubungan input dan output dapat dipisahkan secara lebih khusus. Misalnya, untuk menghasilkan hasil-hasil pertanian akan digunakan input tanah, bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan alat-alat pertanian lainnya, tidak termaksud teknologi. Untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian tersebut, maka harus ditingkatkan penggunaan input seperti tanah yang luas, menambah tenaga kerja, menambah jumlah pupuk, menambah penggunaan pestisida, dan lain sebagainya. Atau cara lain yaitu dengan meningkatkan teknologi pertanian. Untuk menghasilkan barang atau output dapat dilakukan dengan menggunakan hanya satu input saja, dua atau lebih input. Faktor teori produksi. Dalam teori ini, input atau sumber daya yang digunakan dalam proses produksi disebut faktor-faktor produksi sebagai berikut. Yang pertama, manusia atau tenaga kerja, kedua, modal, ketiga, sumber daya alam atau tanah, keempat, skill atau teknologi. Yang teori produksi dengan satu faktor berubah. Teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut, bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal dan tanah. Jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satunya faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Hukum hasil yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlah tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya. Tetapi sudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun.
Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa tenaga kerja yang digunakan dapat dibedakan dalam 3 tahap. Tahap pertama, produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Tahap kedua, produksi total pertambahannya. Tahap ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Produksi total yaitu jumlah produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Produksi rata-rata yaitu produksi yang secara rata-rata apabila produksi total adalah TP, jumlah tenaga kerja adalah L, maka produksi rata-rata atau AP dapat dihitung dengan menggunakan persamaan AP sama dengan TP per L. Produksi marginal yaitu tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan satu tenaga kerja yang digunakan. Apabila delta L adalah pertambahan produksi total, maka produksi marginal atau MP dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. MP sama dengan delta TP per delta L. Biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Untuk menghasilkan barang atau jasa, diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keahlian pengusaha. Semua faktor-faktor produksi yang dipakai adalah merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang. Input yang digunakan untuk memproduksi output tersebut sering disebut biaya oportunis. Biaya oportunis sendiri merupakan biaya suatu faktor produksi yang memiliki nilai maksimum yang menghasilkan output dalam suatu penggunaan alternatif. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. Yang kedua, bahan-bahan pembantu atau pendorong. Yang ketiga, upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur. Yang keempat, penyusutan peralatan produksi. Yang kelima, uang modal, sewa. Yang keenam, biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan, dan asuransi. Yang ketujuh, biaya pemasaran, seperti biaya iklan. Yang kedelapan, pajak. Biaya produksi dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, biaya eksplisit. Biaya eksplisit ialah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi atau nilai dan semua input yang dibeli untuk produksi. Pembayarannya berupa uang untuk mendapatkan faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Contoh, biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan lain-lain. Pembayarannya yang kedua ada biaya implisit. Biaya implisit disebut juga input cost atau ongkos tersembunyi. Ialah taksiran biaya atas faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan dan ikut digunakan dalam proses produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya, penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Dan ikut digunakan penggolongan biaya produksi. Biaya produksi jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana perusahaan telah dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam biaya produksi jangka pendek, ditinjau dari hubungannya dengan produksi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, dalam hubungannya dengan tujuan biaya. A. Biaya langsung atau direct cost merupakan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu. Sebagai contoh adalah biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, begitu juga dengan supervise, listrik, dan biaya overhead lainnya yang dapat langsung ditelusuri pada departemen tertentu. B. Biaya tidak langsung atau indirect cost merupakan biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Misalnya, biaya lampu penerangan dan air conditioning pada suatu fasilitas. Yang kedua, dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. A. Biaya tetap total atau total fixed cost atau FC adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi. Biaya tetap merupakan biaya setiap unit waktu untuk pembelian input tetap. Misalnya gaji pegawai, biaya pembuatan gedung, pembelian mesin-mesin, sewa tanah, dan lain-lain. Biaya tetap dapat dihitung sama seperti biaya variabel, yaitu dari penurunan rumus biaya menghitung biaya total. Penurunan rumus tersebut adalah TC sama dengan FC ditambah VC. FC sama dengan TC dikurang VC. Keterangan, TC adalah biaya total atau total cost, FC adalah biaya tetap atau fixed cost, VC adalah biaya variabel atau variable cost.
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam studi kasus. Kami mengambil dari PT Karisma Baru Indonesia. Salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan produksi sepatu adalah PT Karisma Baru Indonesia yang merupakan produsen sepatu. Perusahaan sepatu ini berlokasi di Jalan Raya Guyangan, Bogor, Kabupaten Nganjuk. PT Karisma Baru Indonesia ini merupakan perusahaan cabang perusahaan sepatu yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Faktor-faktor produksi sepatu ini tentunya memerlukan faktor-faktor produksi yang menunjang. Faktor yang menunjang tersebut adalah modal, tenaga kerja, dan bahan baku. Selain itu, skill. Modal merupakan segala finansial yang digunakan untuk awal proses produksi dari bahan baku sampai gaji pegawai dan lain-lain sebagainya. Untuk faktor produksi tenaga kerja, masalah yang akan sering dihadapi adalah keluar masuknya karyawan, sehingga untuk memproduksi sepatu memerlukan keahlian dan keterampilan dari tenaga kerja yang lebih berpengalaman. Hal ini membuat hasil produksi menurun, sedangkan jumlah permintaan akan sepatu semakin meningkat. Nah, selain modal dan tenaga kerja, salah satu faktor produksi yang digunakan yaitu bahan baku. Dalam proses produksi bahan baku didatangkan langsung dari Sidoarjo. Bahan baku yang didapat tersebut diolah setengah jadi dari PT Karisma Baru Indonesia. Nah, setelah itu dikirimkan lagi ke pabrik Sidoarjo untuk diolah menjadi sepatu jadi. Dalam melakukan proses produksinya, PT Karisma Baru Indonesia membutuhkan beberapa faktor input antara lain modal, tenaga kerja, dan bahan baku yang merupakan faktor produksi yang sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan sebuah sepatu. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa modal, tenaga kerja, dan bahan baku berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi dari PT Karisma Baru Indonesia.